warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bengok. Semangat. Kita sekarang mau ke mana Tat? Ke Ulu Bulu ya? Iya. Ulu Bulu sambil jalan-jalan. Ya betul kan di Ulu Bulu kita ini. Oh, iya. Sambil jalan, sambil ngisi waktu kita berbagi ilmu ya Tat ya. Tanya-tanya sambil jalan. Ini Tat, kita ini bentar lagi mau Hari Raya Kurban. Jadi mungkin banyak saudara-saudara kita Muslim belum tahu tentang cara-cara penyembelihannya. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan cara menyembelih hewan kurban sebaiknya bagaimana dalam Islam itu. Gitu. Iya Tat. Itu aja Buka Tat. goloknya. Buka golanya sembelih Angkat bismillah. goloknya, sebut nama Allah. Masya Allah. Mungkin adab-adabnya macam-macam lah. Baik. Masuk. Itu kan akhlak penyembelihan ya berarti ya. Iya Tat. Mungkin Awas, walaupun awas. nggak urut, nanti mudah-mudahan tetap bisa dipahami mudah-mudahan ya. Insyaallah, insyaallah. Yang pertama, tentu orang yang akan menyembelih itu harus menyayangi binatangnya. Termasuk itu. Baru dengar ini. Saya juga baru Menyayangi. dengar. Iya. Nah, menyayangi binatang itu salah satunya adalah hikmahnya itu, perintahnya Nabi SAW itu, kalau engkau hendak menyembelih binatang ternak, maka tajamkanlah pisaumu. Jadi kalau mau menyembelih binatang ternak itu pisaunya harus tajam. Jadi jangan yang tumpul. Nanti potong engek nggak putus-putus gitu. Menyiksa itu. Ya. Itu kan tersiksa binatangnya. Guyu kayak Mas. Jadi harus tajam ya. Menyayangi binatang dalam penyembelihan itu pengertiannya harus mempertajam Alatnya. Alatnya. Nah, kemudian yang kedua, membaca bismillah. Seperti biasa ya. Ya, bismillahi Allahu Akbar. Cukup Potong. itu saja. Cukup. Ada bacaan Nah, khusus nggak, Tan? Untuk ada. korban ini? Cukup itu aja atau ada bacaan khusus, Tan? Bacaan khususnya nggak ada, Nggak ada ya. khusus. Cukup itu saja. Next seandainya kalau diniatkan untuk ini Tat, misalkan Yang udah mati atau seseorang misalkan orang lain gitu. Nah, nama-namanya bisa disebutkan nggak, Sat? Itu menyebutkan nama apa bagaimana Tat? Ya, penyebutan nama itu kan sebenarnya untuk meyakinkan ini korbannya siapa saja gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang sedang berhaji Ya. memotong hadyu itu kan dibacakan ini hadyunya si fulan 1, 2, 3, 4 disebutkan. Sebutkan semua itu Tat. Ya, itu untuk meyakinkan bahwa korban ini adalah milik si fulan itu. Iya, iya. Tapi sebenarnya tidak harus Tidak gitu. harus. Tapi Yang Sudah tahu gitu. yang menjadi sunnah itu membaca basmalahnya tadi. Basmalah, Bismillahi Allahu Allahu Akbar. Sebelah ya, Tan, ya? Basmalahnya itu setelah, kalau misalkan kita mau menyebutkan orangnya, berarti setelah menyebutkan orangnya baru Bismillah. Boleh Bismillah juga. gitu, Sat? Iya. Baru Kan menyebutkan dulu ini korban si fulan. Hmm. Nah, baru Bismillahi Allahu Akbar dipotong. Hah? Menyebutkannya pakai bahasa Arab. Oh, usahakannya Ya enggak juga, enggak apa-apa. kecuali Bismillah dan Allah. Ya, Meyakinkan, nggak ada sunahnya secara khusus enggak ada. Nggak ada sunnah secara khusus ya menyebutkan nama seseorang. Ya. Itu yang nomor 2 tadi. Terus gini Tat, bentar, masih nomor 2 itu baca Bismillah Allahu Akbar baru sembelih ya Tat. Oh, bukan sambil sembelih sambil Bismillah, bukan ya Tat ya. Ya boleh juga. boleh. juga. Artinya gini, ketika bersamaan juga tidak ada masalah, tapi tidak boleh belakangnya gitu. Tidak, tidak boleh di belakangnya. Di belakangnya setelah penyembelihan, setelah disembelih baru Bismillah gitu. Ya, itu kelupaan namanya. Lupa. Itu tetap nggak boleh Tat ya. Nggak Kalau boleh. lupa gimana Tat? Ini berarti sembelihan yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Mas. Ini maksudnya ini panitia saudara-saudara yang atau tukang sembelih ini harus hati-hati. hati-hati ya, benar-benar ini. Karena ini penting, itu nanti kaitannya dengan halal dan haram sembelihan gitu.
yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Iya, iya. Terus yang lanjut Tat, yang Nah, selanjutnya itu nomor 2 ya. Kemudian nomor 3 itu ketika mau menyembelih, ketika jumlah korbannya itu lebih dari 1, Iya. tentu ketika menyembelih itu yang belum disembelih agak dijauhkan supaya tidak langsung melihat ke temennya yang sedang disembelih. Hewan sembelihan yang lain. Nah itu dijauhkan, jadi jangan dibarisin menunggu eksekusi, nah gitu itu. Menunggu. Kalau alasannya nggak ada tempatnya, Set. Ya kayaknya sih nggak Di- masuk akal gitu. Akal. Kalau Kasih tirai apa kasih? Tirai bisa ya, tirai. Tempat. tirai tah ya. Agar hewan yang lain tidak melihat. Walaupun sebenarnya binatang itu adalah makhluk hidup yang termasuk ghairu natik, yang tidak ada, nggak Akal. bisa bicara atau ghairu akil gitu. Tidak berakal lah. Tidak berakal. Tidak berakal, itu tetap Ada adabnya. ada adabnya. Tidak boleh dilihat. Nah, itu bagian dari apa tadi? Adab. Nah, yang keempat itu menghadap kiblat. Jadi Menghadap kiblat. nah, Menghadap kiblat berarti mukanya ke arah kiblat. Iya. Bukan kepalanya yang ke arah kiblat. menghadap ke kiblat. Jadi Menghadapnya, ya. Kepalanya direbahkan menghadap ke kiblat. Wajah gitu, wajahnya menghadap Wajahnya. kiblat. Wajah hewannya. Wajah hewannya. Bukan Bukan yang membelih, bukan kepalanya. binatangnya. Jadi itu dihadapkan ke sana. Dan ini biasanya kalau bagian penyembelihan itu sudah diatur gitu. Bagaimana nanti merobohkannya itu supaya pas Nah, menghadap itu biasanya, kiblat. Set. Sekarang Di merobohkannya itu biasanya yang agak sedikit kayak menyiksa gitu. Sekarang kan sudah banyak tuh teori-teori yang Teori-teorinya. bisa Ya. kita tutorial gitu. dia di YouTube. Di YouTube udah banyak untuk cara merobohkan binatang Ya. ternaknya. Jadi harus up to date itu. Ya, jadi maksudnya jangan sampai Hewan Dijurut-jurut. ya binatangnya itu tersiksa. tersiksa karena diikat-ikat oleh orang rame itu. Itu 4 itu aja Tat. Ya, Nah gini Tat, pertanyaannya ada beberapa kalangan masyarakat itu misalkan kebanyakan di sapi nih Tat, agar dia cepat mati, jadi bagian lehernya itu dimasukkan ditusuk-tusuk tadi dalam itu gimana Tat? Seperti itu Tat. ditusuk-tusuk gimana? Jadi kan misalnya sapi itu yang saya pernah lihat itu setelah disembelih kan, itu masih barusan disembelih langsung ditusuk-tusuk bagian jantung dan memasukkan tangannya agar cepat mati gitu maksudnya Tan. Ya, Itu pakai apa? Pakai pisau. Lewat leher itu. Bagian Oh, lewat jantungnya. leher. Jam loh. Nah, itu Oh, maksudnya. gitu. kalau saya sih belum pernah lihat ya. Hmm. Belum pernah lihat, tapi dalam agama kita itu dikenal ada 2 cara untuk menyembelih atau memotong korban itu. Jadi ada 2 cara untuk memotong korban, terutama pada binatang tertentu. Yang pertama itu ya menyembelih. Golok. Menyembelih itu bagian leher, pangkal leher. Jadi pangkal leher itu berlaku untuk sapi, kerbau, Iya. kambing, termasuk kalau binatang unggas itu ayam, bebek gitu. Itu dengan cara dipotong lehernya. Setelah dipotong dibiarkan saja gitu. Ya. Sampai dia benar-benar ini. Benar-benar dia nanti kan dia harus terputus 3 urat lehernya itu. Iya, iya. Di 2 di bagian kiri kanan leher, kemudian 1 di tengah yang nyambung dengan kerongkongannya. Iya, iya. Nah, kemudian ada yang dengan ditusuk Tombak ya. ditusuk bagian pangkal lehernya, pangkal bawah. Onta ya. Nah, itu khusus untuk onta gitu. Pangkal bawah itu ya Tat ya. Pangkal bawah yang dekat Sama perut ya. dengan Dada. dadanya. Kalau yang lain kan pangkal atas. Ke atas. Nah, gitu. Oh, iya, iya.
Nah, kedua cara penyembelihan itu atau cara pemotongan itu dua-duanya efektif itu untuk mematikan binatang. Nggak perlu ditusuk-tusuk ya. Nggak perlu ditusuk-tusuk. Ditusuk, bukan ditusuk-tusuk, beda. Ditusuk setelah dipotong lehernya kan. Nah, Kita asal potong terus masukin tangan itu lewat apa itu sembelihan itu leher bagian sembelih kan masukin tangannya ke arah jantung apa daerah apa tusuk-tusuk sama dia tak. Sedih juga sih ngeliatnya itu. Kok anak kok segitunya gitu kan darahnya nggak keluar semua juga kan itu kan iya. Ya dengan disembelih itu kan dia pasti keluar darahnya. Dan tertumpah dengan baik. Dan itu menurut para ahli itu ternyata dengan tertumpahnya darah melalui leher yang dipotong tadi itu menyebabkan dagingnya juga bagus gitu. Nah, intinya kalau sunnah itu dikerjakan, saya kira cukuplah kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi dipotong di bagian pangkal atas leher untuk binatang ternak, sapi, selain kerbau, unta, selain unta. Nah, kalau unta itu nanti di pangkal dekat dada, pangkal bawahnya. Dan itu kalau dia dipotong bagian pangkal atas malah nggak mati-mati juga. Lama gitu. Nah, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipotong sampai putus tak nggak masalah ya Binatang misalnya Ayam itu biasanya. karena Kalau ketajaman sapi, kalau sapi nggak mungkin ya. burung kayak. Kalau ayam lah coba ininya selain binatang kurban ayam. Biasanya ayam atau burung gitu. Iya. Karena kecil pisaunya terlalu tajam. Kebablas. Saya kira itu bukan sengaja lah itu. Ah, Hampir nggak ada orang sengaja motong ayam putus kepalanya. iya ya. Tapi kalau nggak sengaja sampai putus itu ya nggak ada masalah sebenarnya. Kalau Terutama ayam potong, ayam sayur. kalau ayam ini tuh keseringan kalau udah dipotong masih jalan itu gimana tuh Tat? Nggak apa-apa ya Tat? Masih terbang itu kadang-kadang kan. Sebenarnya bukan masalah lama atau sebentarnya ya. Yang penting arah pemotongan. Yang penting pemotongannya benar. Apa pemotongan yang benar itu? Dia harus memutuskan tadi 3 urat itu. 3 urat leher tadi. Ada pun reaksi setelah pemotongan. Nah itu kan beda-beda tentu Beda-beda. binatang itu. Iya. Paham, Tat. Makanya ada beberapa binatang unggas yang kalau habis dipotong malah terbang, misalnya kayak Bebek. entok gitu ya. Entok gitu. Nah tentu diantisipasi habis Diikat. dipotong, diikat apa dikurung supaya nggak terbang. Nggak kemana-mana ya. Gitu. Iya. Atau kalau saya sih biasanya tak siram lehernya supaya darahnya cepat beku gitu. Iya. Itu hanya teori-teori mempercepat aja, tapi nggak ditusuk-tusuk tadi. Iya. Gitu. Ya tadi paham Tat. Mungkin itu aja Tat yang bisa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, terutama Mas Distu kan. mau tanya lagi. Semoga bermanfaat. Ada yang mau tanyain nggak? Mas Distu? Udah. Ini saya dulu di Jawa pernah dengar cerita tukang angkringan. Itu dia cara menyembelihnya, ada yang dia ngomong, ada juga Mas yang menyembelih ayam itu diikat lehernya. Cekek berarti. Enggak, diikat terus disembelih, diputus, yang diputus cuma santunan nafas. Jadi yang untuk darahnya biar tetap di dalam daging. Katanya Wah. kalau dimasak lebih enak atau gimana? Wah, Enggak boleh tuh, Nggak boleh. penyembelihannya enggak sempurna. Bahkan Menyelisih. ahli fuqaha itu mensyaratkan kalau pemotongannya itu tidak memutuskan 3 urat itu bisa dikategorikan dagingnya nanti masuk kepada sesuatu yang haram. Malahannya. Iya. Darahnya masih gitu ya? Ya karena nggak memenuhi syarat Tidak memenuhi penyembelihannya. syarat. ya. Tidak memenuhi syarat. Gitu. Penyembelihannya. Misalnya kita potong hanya saluran napas kerongkongan tengah atau sama Iya. sebelah kanan misalnya. Iya. Itu kemungkinan mati nggak? Mati kalau lama kelamaan. Kalau Ya tetap mati dia. kan Matinya karena Syarat. kehabisan Nah, matinya itu karena kehabisan darah dalam waktu yang lama. kehabisan napas. Kehabisan napas juga. Karena darahnya nggak dikeluarin katanya. Nah, jadi memotong itu harus memenuhi itu. Makanya kalau pemula kan harus diingatkan itu Iya.
harus motongnya sambil agak diputer-puter gitu. Agar kena- Makanya kadang-kadang karena takut Nah. masih belum biasa, putus pula kepalanya. Iya. Gitu. Grogi. Grogi. banget. Iya, saking khawatir nggak mati kan. Nah. Wah, kekuatan akhirnya putus lehernya. Terus. Kalau saya Ustaz, kayaknya sepenglihatan saya, bukan sepenglihatan saya, dan pernah juga kayaknya orang tua bilang, bener nggak kalau sekali kan tadi Bismillah ya Allahu Akbar gitu ya, sekali pisau itu nempel di leher itu nggak boleh dilepas sampai bener-bener Putus. urat tadi itu, 3 urat tadi itu terputus. Bagus juga. Ah, apakah itu ada Ajaran. ada Dalil. penjelasannya. ada penjelasannya atau tidak, atau hanya cuman Saya belum mendapat itu ya, belum mendapat penjelasan dari para ulama atau dalil-dalil yang menunjukkan harus tidak boleh lepas. Tapi memang secara kauni, kalau dia itu dilepas-lepas, itu kemungkinannya kan tidak kena uratnya. Iya. Nah, tapi kalau langsung ditahan itu kemungkinan terputus uratnya lebih besar, lebih bagus, dan ini apa namanya, lebih cepat mati gitu, memastikan cepat matinya itu Pastian. gitu. Syarat-syaratnya itu terpenuhi. Syarat-syarat terpenuhi dan dia cepat mati. Itu pengalaman kauniyah yang ada. Tapi kalau apakah ada dalilnya, nah ini saya belum tahu nih. Belum tahu. Mungkin nanti ada asatidzah atau para kiai ulama yang lain yang bisa menjelaskan itu. Jempiknya Bang. Mas Destur mau Mas tanya Destur lagi mau nih. tanya. Enggak, ini takutnya nanti ada yang motong video tadi itu. Tadi itu ini cuma jelasan aja. Tadi itu cerita tukang angkringan, dia cerita ada penjual ayam yang cara motongnya begitu. Jadi bukan bakul angkringannya yang begitu. Takutnya ada yang motong videonya. Oh gitu. Lanjut. Penjelasan aja. Ya. Kalau saya tanya lagi Ustaz. Ntar dulu. Oh, bentar Tadi dulu. kan memotong 3 urat itu ya. Memang ada juga orang-orang yang tertentu itu kalau memotong binatang itu kurang hati-hati. Iya, iya. Satu. Tanjakannya luar biasa. Nah, itu kurang hati-hati itu misalnya untuk ayam potong lah khususnya ya. Ayam potong, ayam sayur itu. Nah, ayam sayur itu Karena ada mobil depan. itu kan apa namanya, jangankan dipotong, ditaruh aja dia dilempar mati gitu. Jadi ada orang-orang tertentu tuh memang motongnya agak sembrono. Nah itu mah Ya. perlu diingatkan itu kalau menurut saya gitu. Makanya kalau ada sebagian ustadz suruh hati-hati kalau beli daging udah jadi potongan itu takutnya begitu. Iya. Gitu. Kurang memperhatikan syarat di dalam pemotongan Hukum penyembelihan. binatang hukum sembelihan. Yang terakhir ya. Ya, silakan. Satu dah. terakhir. Jangan terakhir, Ge. Masih ada nggak apa-apa kita diskusi masalah penyembelihan. Nggak apa-apa. Alamatnya yang kono. Hah? Saya lokasinya nih, tapi guys. Nggak apa-apa. Ini Tat. Satu lagi Tat. Ini masih apa namanya? Masih ditanyakan sih ke banyak orang gitu. Penyembelihan sekaligus gitu. Karena ditanyakan kebanyakan hewannya kan. Gimana itu Tat? Apa satu hewan baca bismillah, apa satu kali aja gimana gitu? Apalagi yang pakai mesin Tat. Nah itu, Mesin tuh? yang pakai mesin. Penyembelihan pakai mesin. Itu sampai sekarang masih banyak pertanyaan orang-orang Tat. Kalau yang manual itu saya lebih sependapat satu Hewan. nyawa satu bismillah. Bismillah. Kalau manual, Walaupun jumlahnya banyak gitu ya. manual walaupun jumlahnya banyak kan satu-satu tetap kan Iya Tat. dipotong satu persatu. Nah tapi kalau Mesin. cukup dengan penyembelihan doa sekali, Iya. karena jumlahnya memang ratusan bahkan mungkin ribuan. Ribuan ya. Dan itu
kita menggunakan mesin modern gitu. Mesin modern. Piro loro. Jadi Gitu. kalau pakai mesin tidak Tidak pakai, mengapa tidak kalau bismillahnya sekali yang di awal di ya. awal. Sampai katakanlah satu bagian itu kan Iya. ada bagian-bagian tuh Iya. dimasukkan sekian. Ah, Nah, sekali bismillah. iya, Tapi iya. kalau yang manual ya satu-satu. Satu, iya. Oh, iya, iya. Mahal amat baca bismillahnya gitu. Tapi kalau yang mesin itu kan memang cukup Cepat. kesulitan karena Iya, saking iya. cepatnya Mesin. mesin. Ya, berarti dibolehkan pakai mesin itu ya. Ya. Cuman yang pakai manual harus satu-satu. Ya. Ya, walaupun jumlahnya banyak. Banyak ya. Mungkin itu aja ya. Ya, udah ya. Batuk-batuk ini udah mulai dingin. Cepet amat. Wah, mulai dingin. Ini saja teman-teman secangkir kopi TV, semoga bermanfaat dan bisa dipahami tentang penyembelihan hewan ini karena sangat penting dan banyak yang masih bertanya-tanya. Kita Itu akan saja. masuk di Udah masuk pusat kopi. udah masuk pusat kopi ini, Wah, udah mulai kiri- dingin. kiri Udah kanan. batuk-batuk. Kiri kanan mulai Kebun kopi ya kan. kebun kopi Mulai sesungguhnya. kopi mulai dingin. Ini saja. Jangan lupa subscribe, sebarkan ke teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.